Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang keras lagi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu serahkan kepada perwakilan kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Randy telah berdoa. Sebelumnya, apakah hari ini ada anak-anak yang tidak masuk? Nihil, alhamdulillah. Gimana nih puasa hari kedua? Apakah ada yang udah lesu? Sudah. Sarapan? Sarapan sahur maksudnya? Sarapan gak nih? Lagi sahur? Atau ada yang gak sahur? Sahur apa? Semoga nanti tetap gitu ya, tetap gak lesu sampai sore. Yes. Oke. Sebelumnya kita akan mengevaluasi mengenai materi yang kemarin. Kemarin itu kita belajar tentang apa sih? Ada yang inget nggak? Kemarin tuh mengenai materi interaksi makhluk hidup dan pencemaran lingkungan terhadap perubahan iklim. Coba mengenai interaksi makhluk hidup itu ada apa saja sih yang kalian ketahui? Ayo, masa nggak inget? Ibu kasih sedikit spilan, yaitu interaksi antar makhluk hidup itu ada, misalnya itu ada simbiosis. Nah, misal tuh simbiosis itu ada apa saja ya anak-anak? Oke, untuk ibu tunjuk ya, untuk simbiosis mutualisme itu merupakan simbiosis apa? Atau ada yang tahu? Belum angkat tangan? Ya, oke, saling menguntungkan. Kalau yang parasitisme? Satu menguntungkan. Oke, kalau yang komensalisme? Tidak diuntungkan. Oke, berarti kalian masih ingat. Kemudian untuk pencemaran itu ada apa saja sih? Pencemar air, udara, tanah. Oke, berarti sekilas kalian masih ingat materi kemarin, walaupun di awalnya mungkin sedikit lupa, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai pewarisan sifat. Pewarisan sifat, apa sih kalian ketahui tentang pewarisan sifat? Ada yang tahu nggak? Oke. Terus habis itu kromosom, habis itu DNA. Nah, nanti ada kaitannya ya antara kromosom, DNA sama gen. Sebelumnya kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran. Mengenai tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pewarisan sifat, kemudian menjelaskan tentang kromosom, menjelaskan tentang gen, menjelaskan tentang DNA, kemudian juga dapat membedakan antara gen, kromosom dan DNA, kemudian juga dapat menjelaskan tentang ekspresi gen dan nanti dapat mengetahui gimana ciri fisik antara orang tua atau induknya ke anaknya. Oke, next ya. Coba deh perhatikan keluarga ini keluarga dari siapa ya? Andara. Oke. Sibuk. Nah, coba deh kalian perhatikan keluarga ini. Di keluarga ini kan ada ayah, ibu, sama kedua orang anaknya. Nah, coba kalian lihat ciri fisiknya dulu dari ayahnya terhadap kedua anaknya. Ada ciri fisik apa yang bisa hampir sama terhadap yang dapat diturunkan kepada anaknya? Mata. Apa matanya? Sipit. Yang Rayanza atau yang Rafata? Dua-duanya. Rafata. Ya, Rayanza. Itu kan Rayanza lagi main. Kemudian apa lagi? Alis. Ya, alisnya kenapa? Alisnya agak tebel ya, benar, rasanya agak tebel terhadap ini ya, Rafata. Kemudian untuk Nagita, coba dari ibunya apa yang dapat diturunkan kepada anaknya? Warna Kulitnya putih, ya benar, warna kulitnya putih. Dari situ rambut. Oke, dia patuh lah ya. Nah, dari pengamatan kalian
kalian ini mengenai orang tua, ciri fisik orang tua itu kan juga dapat diwariskan kepada anaknya. Salah satunya tadi yang telah kalian sebutkan, ada bentuk bibir, rambut, warna kulit, habis itu sama alis. Selanjutnya akan mengenai tentang materi genetik. Kalian tahu nggak materi genetik itu apa? DNA. Ya, DNA. Terus habis itu ya pewarisan sifat. Sama aja, materi genetik sama pewarisan sifat itu sama. Jadi materi genetik itu merupakan materi genetik itu merupakan materi di mana yang berperan penting terhadap ciri orang tua yang dapat diwariskan ke anaknya. Misalnya juga tadi yang telah dibacakan atau kalian sebutkan mengenai rambut, ciri rambutnya kepada orang tua kepada anaknya, habis itu bentuk tubuhnya, habis itu warna kulitnya dan lain sebagainya. Habis itu mengenai peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Coba dalam materi mengenai peranan materi genetik itu ada peranannya dalam penentuan sifat, yaitu di mana ada yang dominan dan resesif. Yang dominan, yang dimaksud dengan dominan itu yang gimana sih? Coba boleh dibacakan aja nggak apa? Yang mampu mengalahkan atau mengikuti karakter yang lain. Oke, kalau yang misal yang resesif, Yang karakter yang kalah. Oke. Jadi kalau misal sifat dominan sama sifat resesif itu tuh berbeda ya. Sifat dominan itu sifat yang lebih unggul daripada sifat yang lainnya, sedangkan sifat resesif itu sifat yang lemah. Oke, nah tadi itu kalian udah menyebutkan seperti DNA dan lain sebagainya. Nah sekarang tuh apa saja materi genetik yang terdapat pada manusia? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Belum. Materi genetik tadi benar yang kalian sebutkan kepada manusia. Nah itu tuh ada apa saja? DNA, kromosom sama gen. Nah habis itu kalian tahu nggak sih perbedaannya antara kromosom, DNA sama gen? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Perbedaan salah satu nggak apa satu? Perbedaan kromosom gimana? Perbedaan DNA gimana? Perbedaan gen itu gimana? Kalau kromosom itu struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel, Bu. Oke, yang belakang dengar nggak? Enggak. Nggak, coba boleh diulangi lagi. Mbak Erna boleh diulangi lagi, yang belakang nggak kedengeran nih. Kalau kromosom itu struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel, Bu. Oke, makasih. Kemudian mengenai DNA, ada yang tahu nggak DNA? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Apa ibu tunjuk nih? Tunjuk. Tunjuk dong, setahunya kalian. Mbak Amina tahu nggak? Enggak. Habis itu kalau yang itu deh gen, Mbak Amina tahu nggak? Tidak semua gen bagian dari DNA. Oke, nanti juga akan dijabarkan mengenai itu. Habis itu DNA nih belum dijawab. Siapa yang tahu apa itu DNA? Benang double helix yang terdapat di dalam kromatit, Bu. Ini ya udah ada gambarnya lah ya. Ini tuh double helix gitu ya tentang DNA. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu. Oke, jadi tentang kromosom. Kromosom ini itu tuh merupakan struktur berbentuk benang yang di dalamnya itu ada inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Nah, kromosom ini kalau misal pada manusia itu memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom. Nah, kalau misal pada kromosom itu tuh kecuali pada sel sperma sama sel telur atau ovum yang memiliki 23 kromosom. Kemudian kromosom ini tuh terlihat ya kalau jelas kalau selnya itu tuh saling membelah. Nah, terdiri dari dua kromatit, yaitu yang di ujungnya ini dan yang bergabung pada sentromer. Sentromer itu yang pusat tengahnya. Apakah kalian paham? Paham, Ibu. Oke. Kalau misal nggak paham boleh ditanyakan aja ya. Atau Ibu menjelaskannya kecepatan? Oke. Kemudian lanjut ke DNA. DNA ini sebagai tadi sudah disebutkan benar, DNA itu merupakan benang double helix yang terdapat di dalam kromatid.
Nah, dikemas dalam kromosom ini, DNA itu juga dapat melilit pada protein histon. Nah, DNA ini itu mengandung materi tentang genetik yang berisikan tentang bagaimana DNA itu mengandung informasi genetik. Selanjutnya mengenai gen. Tadi sudah disebutkan gen itu tuh tidak semua bagian DNA itu adalah gen, itu benar. Kemudian mengenai pengertiannya, gen itu yang tepatnya itu merupakan potongan DNA yang menentukan suatu sifat atau mengkode suatu protein. Nah, gen ini berfungsi untuk menentukan gimana nanti hasil dari proses protein yang dihasilkan. Jadi nanti itu protein akan dikode oleh gen, nah nanti digunakan untuk menyusun struktur sel. Kemudian lanjut ke ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses di mana nanti informasi genetik itu akan diekspresikan dari DNA untuk menjadi sintesis protein. Coba sintesis protein itu ada apa saja sih yang kalian ketahui? Ada yang tahu nggak sintesis protein itu ada apa saja? Mbak Zara, tahu nggak sintesis protein ada apa saja? Transkripsi. Oke, transkripsi sama Translasi. Oke. Kalau misal transkripsi itu yang gimana sih? Tahu nggak? Di dalam inti sel. Oh ya, oke. Terus kalau yang translasi? Terjadi di ribosom. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi dapat dilihat ya, kalau sintesis protein itu komponennya itu ada DNA yang dimana nanti ada pre-mRNA sama RNA polimerase. Nah, nanti setelah itu dia itu akan turun mengalami ke rRNA. Nanti RNA akan mengkode menjadi ribosom dan nanti akan menghasilkan suatu protein. Jadi sekarang menjelaskan tentang transkripsi. Oke, transkripsi ini merupakan tahap pertama dalam sintesis protein ya. Nah, nanti itu terjadi di dalam sel eukariotik. Tadi benar yang telah disebutkan sama Mbak Zara. Jadi itu kalau misal transkripsi itu terjadi di dalam sel inti eukariotik. Kemudian kalau transkripsi ini itu kode genetik DNA yang disalin ke menjadi mRNA. Kemudian untuk translasi itu ada tahap kedua dari sintesis protein. Nah, sintesis protein ini yang tahap kedua itu terjadi di mana? Yang translasi di ribosom. Oke, nah nanti itu kode genetik pada mRNA itu diterjemahkan ke dalam asam amino. Nah, nanti dalam asam amino ini akan menjadi suatu protein. Jadi gimana, jelas nggak gimana terjadinya sintesis protein? Jelas. Oke. Kayaknya pada ngantuk deh. Ngantuk gak sih? Puasa, Bu. Oh, lemes ya. Yaudah, kasih jargon dulu nih biar kalian tambah semangat, bisa tirukan ibu ya. Nanti kalau misal ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, Pak. Kan bisa ya, ibu contohkan semangat pagi, 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 pagi. IPA is the best. Oke? 3 kali loh kalau misal kalian nggak semangat. Kalau misal semangat sekali aja nggak apa-apa deh. Coba ya, ibu awali dari semangat pagi, 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 IPA is the best. Oke, tepuk tangannya mana? Oke, terakhir nih materi yang terakhir nih mengenai protein. Protein ini tuh merupakan hasil dari akhir ekspresi gen. Nah, protein ini tuh di retikulum di badan Golgi. Kemudian tuh berfungsi sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, dan struktur sel. Nah, nanti dalam protein ini akan mempengaruhi sifat setiap individu melalui peranannya dalam peranan biologis. Oke, cukup ya materi hari ini. Kemudian untuk hari ini Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Ini ada 4 kelompok saja ya. Boleh diperhatikan sebelumnya, sebelum nanti Ibu berikan ke anak-anak. Jadi di LKPD ini ada 2 aktivitas, di mana aktivitas 1 nanti kalian kerjakan di sini saja, dan aktivitas 2 nanti kalian kerjakan di rumah sebagai penugasan. Nah, pada LKPD 1 itu tuh nanti kalian akan mengamati lagi mengenai foto dari keluarga. Nanti kalian tuh akan mengamati bagaimana ciri-ciri apa saja yang diturunkan dari orang tua ke anaknya.
Kemudian juga akan kalian bisa mendapatkan merumuskan masalah mengenai gimana perbedaan orang tua terhadap anaknya. Kemudian nanti aktivitas satunya itu ada tambahan mengenai kalian akan mengamati teman kalian dalam kelompok itu, nanti bisa dituliskan di sini ya. Nanti bisa dijawab juga ada 3 pertanyaan singkat yang bisa kalian kerjakan juga. Nah, nanti yang aktivitas 2 boleh dijadikan sebagai penugasan saja. Ibu bagi kelompoknya mau acak atau sesuai tempat duduk aja? Oke, depan belakang aja berarti ya? Oke. Oke, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Mau berapa menit nih ngerjainnya? 10 menit atau 5 menit? 10 menit atau 3 menit? 10 menit ya. Oke, bisa dikerjakan ya. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalian juga siapa aja namanya perhatikan ya, kalian boleh diskusi tapi jangan keras-keras. Nanti kalau misal kalian udah selesai bilang aja ya. Nanti kalau yang udah selesai bisa maju ke depan. Tiga mahasiswa. Jadi dalam tabel itu nanti kalian akan mengamati, diminta perhatiannya ya anak-anak. Jadi nanti dalam tabel itu kan ada tiga siswa. Nah nanti tuh kalian mengamati mengenai ciri dari teman kalian. Nanti itu gimana, apa saja kategori yang telah disebutkan di situ. Yang bisa diisikan di dalam LKPD tersebut. Coba bisa ditengok seperti bentuk telinganya, apa menggantung atau menempel. Kalau misal perempuan pakai hijab nggak bisa ya, yang cowok aja pakai cuping telinga. Cuping. Iya, golongan darah. Kalian udah tes golongan darah? Udah. Oke, Ibu rasa mungkin cukup ya mengenai pengerjaan KPD. Apakah masih ada yang belum selesai? Nah, ini kelompok yang depan belum selesai. Atau mau ada yang mau langsung maju aja, nanti kelompok yang belum selesai bisa saling mendengarkan. Ada yang ingin maju perwakilan kelompoknya? Nanti 2 orang. Jadi yang pertama mengenai gambar,
yang keluarga, yang kedua mengenai ciri fisik teman kalian. Ayo, Arya, siap. Ibu tunjuk atau maju sendiri. Ayo dong anak SMP loh. Handi. Loh, Handi. Ayo, Handi. aku kan kasih yang kedua. Oke, Handi yang kedua nih perwakilan Handi nanti yang kedua. Kalau yang anak yang pertama nih Mereka. ya udah siapa nih? Christine deh. Yo, Ibu tunjuk nih. Yang gambar keluarga. Keluar dari sana. Yang satu keluarganya Mbak Imong, yang satu keluarga siapa itu? Pratama, Andika Pratama. Andika Pratama. Nah, untuk keluarga Andika Pratama ini yang pertama kulitnya putih, rambut anaknya itu ada yang keriting, terus matanya ada yang sipit. Lalu untuk keluarga yang Pak Iwong, postur tubuhnya ibu itu tinggi, Bisa diperhatikan ya hidungnya anak-anak. tinggi, terus hidungnya ada yang mancung, lalu alisnya ada yang tipis. Terus untuk yang bawah. Oh, yang bawah itu adakah anak yang pertama adakah anak yang memiliki komunikasi ciri fisik dari kedua ortu secara merata. Lalu yang kedua apakah ada ciri fisik yang dominan antara anak. Yang ketiga bagaimana perbedaan ciri fisik antara anak-anak yang mirip dengan orang tua yang sama dari dan yang berbeda. Oke, masih ada satu aja nanti yang itu bisa untuk kelompok selanjutnya. Oke, makasih. Terima kasih untuk kelompok 2 untuk perwakilannya dan teman-teman. Kemudian lanjut ke yang kedua mengenai ciri fisik teman kalian. Saya kelompok berapa tuh? Oh, kelompok 1 di sini ya. Oke, maaf ya. Oke, di sini saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan menyajikan hasil dari observasi mengenai fenotip dari teman-teman saya satu kelompok. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Handi, yang kedua ada Mas Fatih, dan kedua ada Mbak Zahra. Yang pertama ada ciri fenotip yang pertama itu ada tinggi badannya di mana saya dan Mas Maul itu dan Mbak Zahra itu tinggi, sama-sama tinggi. Terus warna kulitnya juga cenderung sama tiga tadi yaitu coklat. Terus untuk kuping telinga agak berbeda yaitu Mbak Zahra itu kuping telinganya itu menggantung sedangkan saya dan Fatih itu menempel. Untuk lesung pipinya saya dan Fatih itu tidak punya, terus Zahra itu ada. Untuk golongan darahnya berbeda semua, saya itu A, Fatih itu B, dan Zahra itu 0 dan Ibu Zahra. Oh, belum tahu. Dulu genetika. Oke, Lanjut. Untuk ibu jarinya kita semua yang bertiga itu dapat dilengkapkan. Oke, ini juga Iya. Oke. Nah, setelah melakukan pengamatan terhadap 6 ciri fisik itu, apakah ada informasi yang baru? Tentunya ada, karena ternyata setiap individu atau manusia itu memiliki fenotipnya sendiri-sendiri atau berbeda-beda karena adanya pewarisan sifat yang ditentukan pada masing-masing orang tuanya ke induknya ke anaknya gitu. Nah, dari ke-6 ciri fisik itu, adakah yang memiliki kesamaan dengan ciri-ciri fisik yang saya miliki? Tentunya ada. Seperti tadi, tinggi badan, warna kulit, dan juga itu ibu jarinya. Saya, Fatih, dan juga itu Zahra sama-sama memiliki ciri fisik yang sama. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, apa yang menjadi penyebab perbedaan dalam hasil observasi tersebut? Nah, tentunya orang tua kita berbeda. Intinya orang tua kita berbeda, jadi ya ciri fisik kita ya berbeda. Nah, untuk yang pertanyaan 3 itu, apa saja peran materi genetik dalam merawat sifat? Tentunya kami menjawab bahwa peran materi genetik itu penting dalam proses pewarisan sifat karena dalam DNA itu terdapat instruksi atau perintah yang akan mempengaruhi sifat atau yang akan menentukan karakter dari suatu organisme atau individu. Oke, beri tepuk tangannya dong untuk yang kelompok 7. Silakan Mas Handi dan teman-temannya.
Jadi Ibu akan mengenai sedikit mengenai LKPD yang tadi dijelaskan oleh teman-teman kalian. Mengenai LKPD gambaran dari keluarga itu tuh emang ya, dari setiap orang tua kepada anaknya itu pasti ada salah satu materi atau sifat fisik yang dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Entah itu tadi sudah disebutkan mulai dari bentuk mata, habis itu postur tubuh, bentuk alis dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu untuk mengenai yang kedua itu ada tentang juga mengenai ciri-ciri fisik teman kalian. Jadi kalian dengan teman kalian itu pasti tidak sama karena orang tua kalian berbeda. Kalau misal kalian punya kembaran identik, itu tuh mungkin yang sama juga enggak 100% sama semuanya, pasti ada perbedaannya, entah itu dari yang hal kecil yang tidak dapat diketahui, tapi ada juga yang bisa kalian ketahui mengenai kembaran identik itu pasti ada perbedaan sedikit, walaupun itu pasti juga akan melibatkan orang tua yang akan diwariskan kepada anaknya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD yang telah kalian kerjakan tadi? Belum, Bu. Oke, berarti cukup ya. Cukup, Bu. Oke, sekarang Ibu mau menarik kesimpulan tentang materi hari ini. Apa yang dapat kalian simpulkan mengenai materi hari ini? Mengenai pewarisan sifat. Klik, gak diem. Ayo, pewarisan sifat itu tadi ada apa aja sih? Ada kromosom, terus ada gen, habis itu ada DNA. Nah, nanti itu juga ada ekspresi gen, di mana ekspresi gen itu kan ada sintesis protein. Sintesis protein itu nanti itu terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu ada tahapan transkripsi dan translasi. Jadi paham ya mengenai pewarisan sifat itu ada ciri fisik atau suatu materi genetik yang diwariskan dari induknya atau orang tua kepada generasi selanjutnya atau anaknya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu kalian kerjakan dulu LKPD aktivitas kedua, itu mengenai anggota keluarga kalian. Kalian tuh bisa saling diskusi antara teman, gimana sih keluarga saya, ciri-cirinya dan bagaimana ciri-ciri teman kalian. Nanti bisa dituliskan ke LKPD kedua. Apakah sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, minggu depan dipresentasikan ya LKPD keduanya itu. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita biar tambah semangat, biar kalian gak lesu, jargon dulu lagi deh tadi ya, yang jargon yang IPA. Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, 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 IPA is the best. Oke, Ibu tutup ya. Kalau dari kalian gak ada yang ditanyakan, udah cukup? Cukup. Oke. Terima kasih kesempatan kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat terus, jangan puasa. Kalau ya, jangan puasa berhenti di tengah waktu Idul Fitri ya. Jadi kalian harus tetap puasa sampai kalian itu kuat. Semoga kalian kuat selalu. Kalau bisa sakit bisa. Semoga pokoknya intinya kalian semangat terus, jangan pantang menyerah, pokoknya jangan lesu kalau walaupun hari puasa kayak gini. Yang penting semoga kalian paham terkait materi yang akan dipelajarkan hari ini sampai ke depannya. Oke, amin. Cukup sekian ya dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perlakuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.